Shalom semuanya, kembali lagi bersama Kezia di channel Kezia Dre. Saat ini saya akan sharing tentang renungan pembacaan Alkitab dari Kejadian 2 ayat 2 tentang dimana Tuhan beristirahat pada hari Sabat, hari ketujuh. Hari Sabat kita sebagai orang Kristen kan hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu sudah waktunya apa? Ke gereja. Ngapain? Ibadah, doa, menyembah Tuhan, muji Tuhan. Tapi kan bisa di rumah, kan bisa. Zaman sudah maju, online juga bisa. Tunggu dulu. Kita ke gereja itu berkumpul dengan saudara seiman. Emangnya kita ke gereja cuma berdoa sendiri, muji Tuhan sendiri, menyembah Tuhan sendiri? Enggak. Kita tuh bersama-sama dalam persekutuan orang-orang percaya, di mana kita saling menguatkan satu sama lain. Berfellowship itu perlu ingat. Di pelajaran IPS pun manusia itu dibilang kita ini makhluk sosial. Makanya ada pelajaran sosiologi. Aduh, kok nyampe ke pelajaran? Enggak, maksud saya adalah kita ini sudah diciptakan Tuhan itu sudah serupa dengan gambarnya. Kalau serupa dengan gambarnya, Tuhan aja istirahat di hari ketujuh, masa kita nggak istirahat sama sekali? Masa kita mau melebihi Tuhan gitu? Jadi kita tahu kalau kita itu juga butuh healing kan. Spiritual kita, jiwa kita tuh butuh healing. Makanya harus menguduskan hari Sabat, harus beribadah hari Minggu, harus ke gereja hari Minggu. Kan nggak enak juga ya kerja dari Senin sampai Minggu. Nggak enak juga ya sekolah dari Senin sampai Minggu. Kuliah Senin sampai Minggu nggak enak. Justru itulah Tuhan menciptakan hari ketujuh supaya kita beristirahat. Kita beristirahat total. Nah, jadi gimana dong kalau misalnya dalam masalah hidup kita ini punya pergumulan, ada hutang yang harus dibayar, ada biaya-biaya lain yang harus kita bayar, ada cicilan-cicilan yang harus kita bayar. Kalau Senin sampai Sabtu aja kan nggak cukup, apalagi gajinya di bawah UMR, apalagi gajinya nggak tentu, apalagi kita cuma serabutan. Itu yang kadang sering kita pikirkan. Itu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, mau kita kerja serabutan kek, mau kita masih bayar cicilan, masih dalam problema-problema hidup, nggak ada masalah. Ekonomis kecil tapi ekonomi yang kurang mampu, tapi tetap beribadah karena Tuhan yang akan mencukupkan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saat kita khawatir akan, kalau nggak kerja makan apa ini? Hari Minggu pun sampai harus kerja. Tuhan akan lepas tangan. Dia tetap mengawasi kita, menyertai kita. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, hari Minggu pun kerja, ya logikanya gini lah, ngapain saya beri berkat gitu. Kalau ini pemikiran saya loh, sebagai kalau misalnya yang saya bayangkan, kalau saya sebagai Tuhan ya, misalnya orang dianya saja sudah bekerja sendiri, nggak mau dibantu. Itu yang kalau itu yang saya bayangkan. Nah, tapi Tuhan tetap mengawasi. Hanya kita sebagai manusia suka ribet sendiri, suka sibuk sendiri, nggak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, nggak melibatkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saya bilang berkat Tuhan? Ingat, berkat Tuhan tuh nggak cuma secara materi, tetapi kesehatan. Kalau sampai saat ini dari kerja nih, hari Senin sampai Sabtu kita tidak sakit, tetap sehat, tetap masih punya kekuatan untuk melakukan aktivitas, itu juga berkat Tuhan.
Tapi coba kita forsir terus dari Senin sampai Minggu, kerja. Sakit jadinya. Berkat Tuhan, berkurang sedikit karena sakit kan? Itulah, kita harus taat menguduskan hari Sabat. Bukan saya bilang Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita saat kita hari Senin sampai Minggu itu bekerja. Tetapi itu seperti kita menambah problema pada diri sendiri. Itu menambah penderitaan pada diri sendiri. Yang harusnya hari Minggu itu waktunya kita refreshing, waktunya kita menyenangkan diri sendiri. Maksudnya setelah beribadah, waktu kita sharing sama teman-teman seiman, kan itu kan juga mengurangi beban pikiran. Tapi kadang kita suka menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya karena ya itu, jadinya beban terpikirkan sendiri, pusing sendiri, stres sendiri. Karena apa? Karena tidak datang pada Tuhan. Sebenarnya rugi gak sih kalau misalnya tidak ibadah hari Minggu? Kan kalau bekerja kan dapat cuan, dapat uang, dapat duit, dapat gaji lebih karena lembur. Atau kalau sekolah atau kuliah di hari Minggu kan prestasinya meningkat nanti. Yakin, kuat sampai 1 tahun kayak gitu, kuat tanpa sakit, kuat, yakin. Saya sih sebagai manusia sih nggak yakin. Saya aja dulu waktu kerja jadi admin, saya nggak kuat 1 minggu kerja terus-terusan. Walaupun hari Minggu tuh kerja cuma sebentar, tapi jujur dalam lubuk hati saya tuh pengen hari Minggu libur. Karena saya tuh butuh bener-bener waktu, selain waktu healing, saya butuh waktu bersekutu dengan orang percaya. Bener-bener kayak untuk mempersiapkan untuk hari sibuk, hari Seninnya itu. Kalau terus Senin sampai Minggu kita fokus kerja, kalau kata orang Jawa bilangnya dewe sing rekoso, kita yang menderita. Jadi kuduskanlah hari Sabat, apapun kesibukan hari Minggu. Contoh nih, kayak saya kan tinggal di daerah Kalbar, daerah kecamatan lah, ini banyak ladangnya sih daripada pemukimannya. Nah, kebanyakan orang-orang nggak datang hari Minggu cuma untuk ngurusin ladang, entah itu nyemprot racun atau nyemprot pupuk. Tapi biasanya nih yang terjadi nih ya, saat mereka nyemprot di hari Minggu, biasanya pasti hujan, alias sia-sia, nggak ada gunanya. Ibarat kalau sudah ngasih obat encer lagi gitu. Nah, atau misalnya kadang ya ada orang kalau misalnya yang tinggal di daerah kota yang sibuk sekali itu ya, datang sih ke gereja, cuma HP-nya sering dihitung terus, ditelepon terus sama orang karena saking sibuknya. Padahal sudah pasti di gereja-gereja, apalagi yang di kota nih, ada peraturan men-silent HP kan. Nah, itu harusnya kita fokusnya beribadah. Ibadah itu kan gak lama ya. Pada umumnya gereja tuh ibadah tuh cuma 2 jam biasanya. Apalagi yang sampai ibadahnya lebih dari 3 kali atau 2 kali, pasti dipepetkan 2 jam. Karena dia mengejar jam yang pagi, jam yang siang, sore. Nah, jadi apa salahnya sih kita menguduskan hari Sabat? Apa susahnya sih kita untuk datang beribadah cuma 2 jam aja untuk ke gereja? Kita
kadang bisa menghabiskan waktu 8 jam tidur, 8 jam bekerja, sisanya bisa main HP, sisanya untuk makan, minum, beraktivitas yang lainnya. Tetapi kadang saya bingung kenapa 2 jam aja. Susahnya bukan main untuk beribadah ke gereja. Kalau misalnya kita sudah lama tidak ke gereja, biasanya yang terjadi adalah saat beribadah, 1, merasa terlalu nyaman, gak butuh Tuhan, jadi gak beribadah hari Minggu. Yang kedua, sudah tidak cocok lagi bersama teman-teman gereja, merasa dia tidak cocok lagi, karena takutnya teman-teman gereja mikir, kok bisa ya dia gak datang beribadah ya, merasa dihakimi. Padahal biasanya teman-teman di gereja itu pasti seneng lah temannya yang udah lama gak ke gereja datang lagi, nggak dihakimi. Kan cuma selalu berpikiran negatif, itu yang pikiran kedua. Yang ketiga, biasanya khawatir akan sesuatu nih. Misalnya ada beberapa orang, ini saya bukan bermaksud gimana, tapi ada beberapa orang alasannya tidak ke gereja bukan karena sibuk, bukan karena minder, gak punya persembahan. Tapi ini orang-orang seperti ini biasanya belum menyadari bahwa memang sih kita ke ibadah wajibnya sih memang bawa persembahan, tapi kalau kita belum punya, kita bisa kasih persembahan yang lain loh. Kita nih misalnya belum bisa memberikan persembahan perpuluhan, rak ketang 1.000 2.000, misalnya kita sama sekali nggak punya, kita bisa memberi waktu kita untuk pelayanan loh. Karena jujur waktu saya kuliah, itu yang saya lakukan. Saya belum bisa kasih persembahan yang cukup, perpuluhan yang cukup waktu saya di gereja. Saya kasih waktu saya untuk melayani di gereja. Karena ya mau gimana, waktu itu saya masih kuliah dan masih punya waktu banyak, jadi yang saya serahkan tuh ya waktu saya. Tetapi setelah kita diberkati Tuhan, tentu saja kita harus memberikan persembahan. Tidak keenakan tidak memberi persembahan. Kenapa? Persembahan itu sebenarnya bukan untuk dinikmati pendeta kok. Sebenarnya persembahan itu untuk pekerjaan Tuhan, bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk gembala. Jadi jangan terlalu salah sangka soal apa bahasa yang ngasih persembahan. Barang pendetanya sudah kaya, gembalanya sudah kaya, ngapain? Emang dipikir pendeta itu kebanyakan ngambil dari persembahan. Tuhan telah memberkati pendeta atau gembala dengan cara yang lain, gak hanya dengan persembahan. Misalnya kita gak ngasih persembahan pun pendeta tetap dapat berkat, dia berdoa sama Tuhan, gak berdoa pada jemaat. Nah, jadi jangan berpikiran negatif tentang kalau beri persembahan nanti pendetanya tambah kaya, gembalanya tambah kaya. Justru harusnya saat kita beribadah pada Tuhan tuh pikirannya itu jangan macam-macam. Hari Minggu pikirannya beribadah. Fokuskan ibadah, menjalin hubungan dengan teman-teman seiman, membangun pergaulan yang erat dengan Tuhan dan teman-teman yang seiman. Bukan berpikiran yang macam-macam. Nah, jadi intinya adalah yang pertama, kuduskan hari Sabat. Yang kedua, Tuhan itu gak pernah sok sibuk sama kita. Janganlah kita sok sibuk sama Tuhan. Yang ketiga, kalau beribadah sama Tuhan di gereja, kita kembali beribadah pada Tuhan ke gereja, fokusnya beribadah. Jadi urusan rumah, urusan kerjaan ditinggalkan dulu, 2 jam aja ditinggalkan. Selama ibadah ditinggalkan dulu.
mau udah hujan aku lupa angkat jemuran, ditinggalkan dulu. Kan jemurannya kan tidak basah selama-lamanya kan, jemuran masih bisa kering. Iya lupa masak nasi bisa nanti. Oh iya klienku belum ditemuin. Klien kalau misalnya pergi masih ada lagi. Jadi ingat, ibadah kepada Tuhan, jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan, dan selalu andalkan Tuhan. God bless you.